Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya nak, kita bahas mengenai bilangan bulat, tapi sekarang dengan bagian yang lebih sedikit agak kompleks ya. Tidak sulit kok, masih mudah, bahkan sangat mudah ya. Yaitu kita bahas tentang subbab mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat ya. Untuk yang pertama nanti kita bahas yang mengurutkan dulu ya, mengurutkan bilangan bulat, lalu selanjutnya kita bahas tentang membandingkan bilangan bulat. Oke, sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Bismillah ya, semoga Allah mudahkan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah mengurutkan bilangan bulat ya. Oke. Seperti yang sudah pernah jelaskan ya, bahwa bilangan bulat itu mencakup bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif. Jadi kita kembali melihat tentang garis bilangan. Jangan lupa tanda panah ya. Oke, di tengah-tengahnya ada 0. Lalu ada bilangan positif ke sebelah kanan dan bilangan negatif ke sebelah kiri. Ya, artinya urutannya adalah seperti ini. Bilangan negatif 0 baru positif. Hanya saja aturannya itu bilangan positif semakin ke kanan maka dia semakin besar. Ya, semakin ke kanan maka dia semakin besar. Oke. Ya. Ini 1 2 3 4 dan 5. Oke, semakin ke kanan dia semakin besar. Lalu bilangan negatif adalah semakin ke kiri ya, justru dia semakin kecil. Ya. Oke. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ya, ingat ya, kalau bilangan positif semakin ke kanan maka dia semakin besar. Jika bilangan negatif maka semakin ke kiri justru dia semakin kecil. Berlawanan. Ya, sudah Miss jelaskan bahwa lawan bilangan positif pasti bilangan negatif, tapi angkanya harus sama. Nah, inilah urutannya bilangan bulat ya. Jadi mulai dari bilangan negatif, lalu 0 dan positif. Aturannya semakin ke kanan bilangan positif maka semakin besar. Semakin ke kiri maka bilangan negatif semakin kecil. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, kita masuk ke dalam latihan soal ya. Jika ada bilangan yang acak gitu ya, misalkan seperti ini, negatif 3, 5, 0, 2, negatif 1, negatif 4, lalu ada negatif boleh negatif 5, lalu ada 3, lalu ada 1 dan 4 misal gitu ya. Maka supaya memudahkan, jika masih kesulitan boleh kita ambil dari garis bilangan. Misalkan kita buat segini dulu ya. Perhatikan, tadi sudah Miss jelaskan bahwa setiap garis bilangan pasti memiliki 0. Tapi ketika mengurutkan bilangan bulat maka kita lihat dulu barisannya, apakah dia ada 0 atau tidak. Jika tidak ada berarti tidak usah digunakan atau tidak usah ditulis. Tapi jika ada maka itu pertama yang menjadi patokan. Good. Oke. Sini ya, kita tulis angka 0. Nah, tadi sudah dijelaskan di sebuah garis bilangan, sebelah kanannya 0 adalah bilangan positif. Ya. Sebelah kirinya 0 berarti dia bilangan negatif. Oke, kita mulai.
Setelah 0 angka berapa bilangan positif? 1. Adakah 1 di sini? Ada. Good. Ada 1. Lalu setelah 1 berapa? 2. Adakah 2? Ada. Di sini 2. Setelah 2 berapa? Ya, 3. Ya. Lalu setelah 3? 4. 4. Lalu setelah 4? 5. Adakah bilangan positif yang lebih dari 5 di deretan ini? Tidak ada ya. Berarti hanya sampai 5. Tapi tetap garis bilangan harus selalu ada tanda panah, baik ke kiri maupun ke kanan. Oke, sekarang bilangan negatifnya. Sama berurutan ya. Oke, bilangan negatifnya setelah 0 adalah bilangan negatif 1. Adakah bilangan negatif 1? Ada. Simpan. Sekarang, adakah bilangan negatif 2? Ada tidak? Oh, tidak ada ternyata. Oke, kalau tidak ada, kita tetap berikan dia tanda di sebelah sini, tapi angkanya tidak usah ditulis. Ya. Terus, setelah negatif 2 berarti negatif 3. Adakah bilangan negatif 3? Ya, ada sebelah sini ya. Nah, ini adalah bilangan negatif 3. Setelah negatif 3 berapa? Negatif 4. Good. Negatif 4. Lalu setelah bilangan negatif 4 berapa? Negatif 5. Oke. Oh, ternyata garis bilangannya tidak cukup. Boleh dihapus ya. Sangat boleh dihapus. Nah, sebelah sini bilangan negatif 5. Sip. Oke deh. Jadi semua angka yang diacak ini ya sudah dimasukkan ke dalam garis bilangan, dan inilah urutan yang diminta ya. Inilah urutan bilangannya yang benar gitu ya. Oke, paham? Oke, baik ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Baik, perhatikan ke papan tulis. Ada sebuah soal gitu ya. Tentukan bilangan antara negatif 2 dan 2. Antara ya. Perhatikan ada kata antara. Artinya ketika ada kata antara, bilangan yang ditanyakan itu tidak termasuk. Maksudnya seperti apa, Miss? Oke, perhatikan ke papan tulisnya. Ini ada sebuah garis bilangan ya. Antara negatif dan positif berarti ada angka. Ya, betul sekali. Pasti akan ada angka 0 ya. Di antara bilangan negatif dan positif pasti akan ada angka 0 ya. Karena 0 adalah angka yang bersifat netral. Oke. Sekarang posisinya adalah negatif 2 dan 2. Antara angka negatif dan negatif 2 dan 0 ada angka berapa? Oke, pintar. Negatif 1 atau negatif 3? Ayo, negatif 1 atau negatif 3? Negatif? Ya, negatif 1. Pintar sekali. Oke, sekarang antara 0 dengan 2 ada angka berapa? Ada angka 1. Nah, baca lagi soalnya. Tentukan bilangan antara negatif 2 dan 2. Maka angka negatif 2 dan 2-nya tidak usah dituliskan, tidak usah masuk ke dalam jawaban. Artinya jawabannya adalah, ayo, jawabannya berapa? Ya, betul. Negatif 1, angka 0, dan angka 1. Pintar sekali. Jadi kuncinya di sini ya. Antara. Oke.